Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Enada Makmun. Saya akan sedikit menjelaskan tentang transaksi efek yang termasuk dalam transaksi doror berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 80, di mana kita tahu doror itu adalah tindakan yang membahayakan atau merugikan orang lain. Nah, contoh dari doror sendiri yaitu misalnya membangun sebuah perusahaan atau toko yang besar sampai merugikan bisnis-bisnis yang kecil. Nah, itu sudah jelas tidak boleh. Atau juga membangun perusahaan yang merusak alam. Jadi perusahaan itu mengeluarkan limbah yang berbahaya. Nah, itu sangat tidak baik karena bahaya bagi banyak orang. Nah, contoh lain dari suatu transaksi efek adalah misalnya membangun suatu perusahaan saham yang menjual saham atau efek. Nah, di situ perusahaannya menurunkan harga serendah-rendahnya, bahkan bisa jadi sampai rugi demi untuk menarik pelanggan untuk menjual atau membeli saham di perusahaannya. Nah, itu tidak boleh karena itu sudah melanggar ketentuan pasar atau dengan harga standar pasar, dan juga dia juga sudah melanggar karena itu termasuk doror, karena itu sangat merugikan perusahaan lain juga. Sini yang kedua, saya akan sedikit menjelaskan tentang akad bai al-murabahah. Pengertian murabahah berdasarkan fatwa DSN MUI fatwa nomor 4 tahun 2000, akad murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Nah, selanjutnya yaitu rukun akad murabahah. Adapun rukun atas akad murabahah itu ada 3. Yang pertama, harus ada pihak yang bertransaksi, di mana ada pembeli dan juga penjual. Yang kedua, objeknya harus ada atau barang yang akan dibeli ataupun yang dijual. Yang ketiga, ijab kabul perjanjian jual beli murabahah. Jadi di antara penjual dan juga pembeli harus ada akad di antara keduanya. Baik, dalam fatwa DSN MUI nomor 111 tahun 2017 telah dijelaskan beberapa ketentuan mengenai akad murabahah ini. Yang pertama, itu ada ketentuan akan barang atau objek. Jadi, barang yang akan menjadi objek itu boleh sudah berada di pihak penjual ataupun pesanan dari pihak calon pembeli. Nah, yang kedua, ada juga ketentuan akan akad. Yang pertama, akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan juga dimengerti oleh penjual dan juga pembeli. Kedua, akad itu dapat juga berupa lisan, tulisan, isyarat, atau juga tindakan. Yang ketiga, apabila akad itu dilakukan dalam bentuk tulisan, maka harus terdapat informasi mengenai harga perolehan, terus ada keuntungan dan juga harga jual. Selanjutnya yaitu ada ketentuan terkait para pihak. Jadi jual beli boleh dilakukan oleh orang yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Kedua, pembeli dan juga penjual itu harus cakap secara hukum, jadi harus mengerti hukum syariahnya dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, penjual harus memiliki kewenangan penuh untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat asliyah atau memang sebagai pemilik, ataupun niabiyah, yaitu sebagai wakil dari pemilik tersebut. Baik, selanjutnya ada ketentuan akan harga beli. Yang pertama, harga pembelian barang harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Dan yang kedua, penjual dalam akad jual beli murabahah ini tidak boleh melakukan kebohongan kepada pembeli terkait penyampaian harga pembelian barang tersebut. Yang terakhir itu ada ketentuan atas harga jual. Yang pertama, harga dalam akad jual beli murabahah itu harus dinyatakan secara pasti ketika akad berlangsung, baik ditentukan melalui tawar-menawar ataupun lelang. Dan kedua, pembayaran harga jual beli murabahah itu boleh dilakukan secara tunai, tangguh, bertahap atau dicicil, dan juga dalam kondisi tertentu sesuai dengan kesepakatan. Nah, pembahasan yang terakhir di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang variabel pembentuk pasar modal, di mana pasar modal itu merupakan mekanisme bertemunya pihak yang kelebihan dana atau supply side dan yang kekurangan dana atau demand side. Nah, pihak yang kelebihan dana itu biasa kita sebut dengan investor, sedangkan pihak yang kekurangan dana biasa kita sebut emiten atau perusahaan terbuka.
Berdasarkan definisi pasar modal yang tadi disebutkan, maka variabel pembentuk pasar modal itu terdiri atas yang pertama, ada pembeli dan penjual, di mana sering kita sebut sebagai pihak yang melakukan transaksi. Yang kedua, ada mekanisme transaksi, di mana mekanisme itu adalah proses terjadinya transaksi jual beli. Yang ketiga, ada objek transaksi. Objek di sini bisa berupa efek atau sekuritas, dan yang terakhir ada alat transaksi berupa uang sebagai alat tukar atau media perantara transaksi jual beli tersebut. Nah, tetapi selain itu ada pihak lain yang terlibat dalam transaksi di pasar modal, mulai dari penerbitan efek sampai dengan terjadinya transaksi efek di antara pembeli dan juga penjual. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.